Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Abi dimanapun yang berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan, terutama nikmat kesempatan untuk menghadiri pengajian ini. Semoga majelis ini menjadi ladang ilmu dan keberkahan bagi kita semua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Di pengajian ini, walaupun kita dilakukan secara online ya, tidak apa-apa karena bukan masalah jarak ya. Karena ini sudah di era digital, meskipun kita terpisah oleh jarak, tetapi dengan izin Allah kita tetap bisa berkumpul di majelis ilmu melalui platform online ini, hingga menunjukkan bahwa semangat kita dalam menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah tidak terhalang oleh keadaan. Pada pengajian kali ini Abi ingin membahas tentang kolab ya, tentang hati, maksudnya kolbu. Di mana letak kolbu? Pertanyaannya itu dulu. Di mana letak kolbu? Kolbu itu yang disebut hati itu bukan lever ya. Itu kan secara kedokteran lever katanya hati. Tapi secara spiritual, kolbu atau hati itu adanya di mana? Ada di jantung fisik. Ada juga jantung rohani. Ya, jadi ada dua, jantung fisik dan jantung rohani. Jadi kalau untuk bicara jantung fisik, tanyakanlah ke ahlinya, yaitu dokter. Dia pasti tahu. Tapi di sini Abi ingin menjelaskan tentang jantung spiritual. Ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, itu bukan sekedar Rasulullah yang melakukan perjalanan itu, tetapi juga simbol perjalanan kesadaran rohani manusia menuju ma'rifatullah, pengenalan hakiki kepada Allah. Setiap lapisan langit yang dilewati Rasulullah SAW melambangkan tingkatan kesadaran spiritual, sebagaimana 7 lapisan hati dalam tasawuf yang harus dilalui untuk mencapai pencerahan sejati. Abi ingin membahas satu persatu ya. Pertama disebut langit pertama yang disebut dengan sodr. Sodr ini adalah lapisan hati yang pertama. Nabinya Nabi Adam alaihissalam, simbol daripada materi dan kesadaran duniawi. Jadi hati terluar, tempat masuknya hawa nafsu dan pengaruh dunia. Kesadarannya, manusia masih terikat dengan dunia material. Kesadaran lebih rendah, lebih dominan kepada kesadaran fisik dan ego. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 125. Abi ambil terjemahan aja ya, karena untuk meringkas waktu. Kalau kepanjangan nanti nggak muat. Jadi artinya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan sodernya untuk Islam. Nah, kemudian tantangannya apa?
Itu tantangannya adalah mengendalikan nafsu duniawi untuk memulai perjalanan spiritual. Itulah langit pertama. Langit kedua, ini Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nama kolbunya yang disebut dengan kolab atau kolab ya, itu kesadaran, ruh dan penyucian diri. Tempatnya iman dan tetap masih bisa berbolak-balik. Artinya berbolak-balik ini kadang sadar, kadang tidak gitu. Kadang lagi benar, kadang tidak benar. Itu namanya kolab ya. Jadi anggot-anggotan kayak air laut. Kadang pasang, kadang juga kering ya. Seperti itu. Jadi kesadaran yang mulai memahami bahwa kehidupan tidak hanya soal materi, tetapi ada aspek rohani yang harus disucikan. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, pada hari itu harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalb yang bersih. Tantangannya buat kita semua adalah menjaga hati tetap bersih dan tidak goyah oleh dunia. Walaupun disuguhi dengan uang yang banyak, kita tidak tergiur kalau memang itu haram ya. Walaupun itu halal pun tidak tergiur hatinya. Yang penting jangan masukkan ke dalam hati. Jadi uang itu boleh dipegang, boleh di tangan, tapi nggak boleh dimasukkan ke dalam hati. Itu tantangannya di langit kedua. Kemudian di langit ketiga, ini langit hatinya disebut fuad atau kesadaran cahaya dan keindahan spiritual. Nabinya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu simbol keindahan dan cahaya hati. Lapisan hati fuad ini hati yang mulai bercahaya dengan hikmah ilahi. Kesadarannya mulai menerima cahaya spiritual dan memahami hikmah di balik kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 10, dan fuad hati ibu Musa menjadi kosong. Nah, artinya apa? Kita memiliki tantangan bahwa kita harus tetap istiqomah dalam keimanan meskipun diuji dengan keindahan dunia ataupun diuji dengan segala musibah dunia. Itu tantangan ya. Gitu. Jadi kita harus kosong untuk menantang daripada segala gemerlap dunia dan juga musibah dunia. Langit keempat disebut langit sir atau kedekatan ilmu dan kedekatan dengan Allah. Nabinya Nabi Idris alaihissalam, simbol ilmu dan kedekatan dengan Allah. Lapisan hati sir ini atau rahasia hati ini tempat kesadaran spiritual berkembang. Kesadaran ini mencapai pemahaman lebih dalam tentang hakikat kehidupan dan semakin dekat dengan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam sirmu dan apa yang kamu tampakkan. Nah, ini tantangannya buat kita dalam menggunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kesombongan ya, merasa berilmu akhirnya pandai, merasa pandai gitu, merasa ahli baca kitab gitu kan, akhirnya kita merasa sombong. Nah, itu jangan kayak gitu, tapi itu tantangannya begitu ya, untuk cara membersihkan hati. Kemudian di langit kelima yang disebut dengan khofi, lapisan hatinya khofi ya. Khofi itu adalah kesadaran, keikhlasan dan kepemimpinan spiritual. Nabinya Nabi Harun alaihissalam, simbol kepemimpinan dan keikhlasan. Lapisan hati khofi ini tersembunyi, semakin dekat dengan Allah ya. Ya, jadi tersembunyi dan semakin dekat dengan Allah. Pasti begitu. Ya, kalau kita senangnya dengan pujian, itu kan banyak begitu. Senangnya dengan pujian, tampil di mana-mana. Nah, itu yang tantangannya seperti itu. Jadi kesadaran hati semakin tersembunyi dari dunia. Artinya lebih banyak menyendiri atau disebut hening, fokus pada ikhlas dalam dakwah dan ibadah. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 7, Dia mengetahui yang tersembunyi yang disebut khafiyah dan yang lebih tersembunyi lagi yang disebut akhfa.
Tantangannya adalah meninggalkan ego dan melayani umat dengan ketulusan. Itu di langit kelima. Adapun di langit keenam, itu langit hatinya disebut akhfa, langit spiritual atau dengan jantung spiritualnya disebut akhfa. Itu kesadaran fana fillah, melebur dalam Allah. Nabinya, Nabi Musa alaihissalam, simbol perjuangan dan kedekatan dengan Allah. Lapisan hati akhfa ini hati paling tersembunyi dan puncak penyucian. Kesadarannya adalah sudah mendekati makom fana fillah. Artinya sudah nggak ada dirinya, sudah mulai merasa tidak ada tuh, sudah kosong ya. Menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 43 dan 46. Dialah yang menciptakan akhfa yang paling tersembunyi. Tantangannya adalah melepaskan kebergantungan kepada selain Allah. Tuh, sudah melepaskan dari segala selain Allah, segala sesuatu selain Allah. La ilaha illallah. Kemudian di langit ketujuh, yaitu kesadaran lapisan hati yang namanya lub atau kesadaran hakikat dan ma'rifatullah. Nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam, simbolnya adalah simbol tauhid murni dan kesempurnaan ma'rifat. Kesempurnaan ma'rifat. Ya, jadi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh itu Nabi Ibrahim ya. Lapisan hati lub ini inti hati yang paling murni dan tempat kebijaksanaan sejati. Kesadaran mencapai tauhid murni ini hidup hanya untuk Allah dan mengenalnya dengan hakiki. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 190. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi ulil albab, atau yang disebut dengan ulul albab atau orang-orang yang memiliki lub. Tuh. Jadi ada di langit ketujuh, yaitu tantangannya menjaga makom tertinggi ini dan tetap rendah hati. Jadi semakin tinggi kita semakin merasa rendah, terus sampai puncak kita semakin paling bawah. Begitu tantangannya. Jadi jangan kemudian kita merasa manusia langit. Kalau ingin dianggap sebagai manusia langit, kita harus menjadi membumi, betul-betul membumi, paling dalam gitu kan, sampai lapisan ketujuh tuh Nabi Ibrahim ya. Jadi sangat merendah atau disebut dengan tanah tuh. Kemudian Sidratul Muntaha itu di atas lub, yaitu tadi yang disebut la ilaha illa ana, tidak ada sesuatu apapun kecuali aku, kata Allah. Itulah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini dipahami oleh sidro itu, kata ulama-ulama Arab disebutnya bidara ya, pohon bidara ya. Muntaha adalah puncak kesadaran tertinggi. Jadi menurut Abi itu nggak tepat, karena Sidratul Muntaha itu kalau diibaratkan sebagai pohon, jadi puncak pohon gitu kan. Nah, kalau di pemahaman Abi, Sidrah itu adalah kesadaran, dan Muntaha itu adalah kesadaran tertinggi, artinya tertinggi. Jadi Sidratul Muntaha adalah kesadaran tertinggi atau puncak ma'rifatullah. Makna Rasulullah SAW mencapai Sidratul Muntaha batas akhir perjalanan makhluk dan awal wilayah ilahi atau di makom ilahiyah. Tuh pertama tuh. Itu kita kan pertama diturunkan di alam, disebut alam ilahiyah. Jadi sampai ke alam ilahiyah tuh. Kemudian kesadaran makom panafilah ini melebur dalam Allah dan baqo billah, hidup dengan Allah. Itu jadi fana dan baqo itu ada di makom Ibrahim, Sidratul Muntaha ya. Sidratul Muntaha. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 13. Dan sungguh dia Muhammad ini jangan diartikan Rasulullah yang ada di sana, walaupun awalnya adalah Rasulullah. Tapi kan Rasulullah itu sebagai uswah, contoh buat kita. Jadi Muhammad ada dalam diri setiap manusia, siapapun dia dan agama apapun dia, itu ada Nur Muhammad namanya. Dia telah melihat Jibril pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Jadi kan nyata tuh. Tantangannya bagaimana? Ya tidak ada lagi tantangan. Yang ada hanya kebahagiaan bersama Allah. Apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dia sudah nggak ada tolak ukur. Dia hanya ingin dengan Allah saja sudah kebahagiaan sejati namanya. Ya begitu. Dari paparan-paparan tadi habis simpulkan, pertama, 7 lapisan hati adalah perjalanan kesadaran ruhani
dari kesadaran duniawi atau disebut sodar atau yang disebut dengan Adam, hingga kesadaran tauhid murni yang disebut lub atau Ibrahim. Tuh. Kemudian 7 lapis langit dalam Mi'raj itu melambangkan tahapan perjalanan spiritual Rasulullah SAW yang juga bisa ditempuh oleh manusia melalui penyucian hati. Nah, setiap nabi di langit pertama sampai ke-7 itu melambangkan tantangan dan makom yang harus dilewati dari materi Adam hingga ma'rifatullah Ibrahim alaihissalam. Sidratul Muntaha adalah simbol kesempurnaan spiritual di mana seorang hamba telah mencapai hakikat ilahi dan hidup hanya untuk Allah. Mi'raj adalah simbol perjalanan spiritual manusia menuju kesempurnaan dengan menyucikan hati, dan setiap orang bisa mencapai kesadaran tertinggi dan kedekatan sejati dengan Allah. Tapi itu pun tentu saja atas kehendak Allah dan izin Allah ya. Jangan dipahami itu kemampuan kita. Kita nggak memiliki apa-apa, nggak mampu apa-apa. Karena kita itulah haula wala quwata illa billah. Yang penting yang kita lakukan adalah zikir. Zikir juga kan siapa yang zikir itu? Hakikatnya kan Allah juga. Jadi kesadaran ini akan dikembalikan kepada Allah karena Allah itu sang pemilik kesadaran gitu ya. Baik, jika ingin ada eksplorasi lebih dalam silahkan tanyakan. Ya, akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.